Jangan belajar melalui ustadz. Ustadz ini yang paling nggak boleh kita belajar. Namanya Al-Ustaz AI. Ustadz AI. Ada suaranya, ada orangnya, tapi tidak pernah kita bisa jumpai di alam nyata. Masa iya Pak Ustadz? Ya, ada gambarnya, ada suaranya, viral, tapi kita nggak pernah ketemu di alam nyata. Siapa dia? Upin Ipin. Saya ke Malaysia 1 tahun 2 kali setiap 6 bulan, bolak-balik, belum pernah ketemu sama Meme dan Jarjit. Maka yakinkan bahwa orangnya ada. Ustadz Somad, saya mau ngaji sama Buya Yahya. Ada, saya pernah datang ke Cirebon. Ustadz, saya mau ngaji sama Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Ada, saya pernah ketemu dengan beliau di Riau. Jadi kalau orangnya ada, dapat dipertanggungjawabkan ilmunya dan jelas pendidikannya, nggak mesti tamat luar negeri. Karena ilmu tidak bertempat. Buya Hamka di Makkah cuma 6 bulan. Tapi dia dapat gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Saya terus terang di antara ulama yang saya sakit hati sama Buya Hamka. Saya 4 tahun di Mesir. Dari tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. Belajar di Mesir. Pulang cuma dapat LC. Lagi cemas. Buya Hamka diundang oleh pemerintah Mesir. Sampai di Mesir presentasi. Pulang langsung dapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Datang dari lagi Ustaz Universitas Sutomo Beragama. Dapat lagi doktor 3. Datang Universiti Kebangsaan Malaysia, 3 doktor Buya Hamka, Profesor Doktor Buya Hamka, nggak pernah keluar negeri. Berapa banyak orang yang keluar negeri bertahun-tahun, pas pulang nggak tahu apa-apa. Makanya kalau ada orang, Ustadz, gimana cara berangkat ke Mesir? Kenapa? Saya mau anak saya belajar di Al-Azhar. Yang mau belajar bapak atau anaknya? Saya Pak Ustadz, bapak aja yang berangkat. Kalau anaknya nggak mau, jangan paksa. Banyak yang belajar ke Mesir pulang bukan jadi Musa, jadi Fir'aun. Terus dulu waktu ke Mesir Ustadz Somad yang mau atau orang tua? Saya sendiri yang mau belajar ke Mesir. Anak saya nggak saya paksa, terserah. Terakhir kemarin saya tanya anak saya Sami, mau jadi apa? Jadi tentara katanya. Ya udahlah saya bilang. Enggak apa-apa. Dengan tentara, dengan jenderal bintang 4, dengan kekuasaan, menolong agama Allah. Takbir! Kalau saya takbir, itu berarti saya sudah ngomong 40 menit. Itu kuncinya. Kalau saya udah takbir, itu berarti 40 menit. Saya lagi tes water. Ngetes kira-kira jamaah. Kalau begitu bunyi sambutannya tadi, takbir, itu berarti tahan 1 jam lagi. Adik-adik yang laki-laki tahan? Adik-adik tahan? Aku nggak tahan. Soalnya di tempat lain kadang saya baru setengah jam pas saya bilang takbir. Allahu Akbar. Baru 15 menit kita ngomong, sudah senggol-senggol bahu. Pulang kita, pulang. Katanya sudah, jangan, parkir kita nggak jelas, sudah kita di sini aja lah. Kita nikmati aja penderitaan ini. Terus itu Ustaz Somad itu, dia pelengkap penderitaannya. Al-Quran dan Sunnah, tapi jangan belajar dari kertas, belajar kepada guru. Digugu dan ditiru. Ustadz-ustadz kita kalau bingung, tanya sama Bang Riki. Ustadz-ustadz kita kalau bingung, tanya sama Bang Adrian. Ustadz-ustadz kita kalau bingung, tanya sama guru-guru kita semua. Insya Allah guru-guru kita ini orangnya baik-baik, istiqomah, iman dan Islam. Kita tidak hanya belajar dari ilmunya, tapi dari cara hidupnya, dari gayanya, dari pakaiannya, dari kesederhanaannya. Mereka semua adalah, kita doakan semua ustadz-ustadz kita ini panjang umur, sehat badan. Terutama Ustaz Somad doakan supaya mati husnul khotimah. Semangat kali orang doakan. Ya tahu saya doa itu baik, tapi jaga juga perasaan saya. Apa salahnya kalian buat lip sync? Yang ketiga, jangan pernah berhenti ngaji. Ikuti kelompok kajian. Kamu di kampus ada rohis, ada, ikut. Saya udah kerja Pak Ustadz, di kantor ada komunitas ngaji, ikut. Alaikum bil jamaah.
janganlah kamu sendirian. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian, sendirian masuk neraka. Alhamdulillah yang sudah punya komunitas-komunitas, alhamdulillah. Ini adik-adik sudah punya komunitas. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, sahabat-sahabat semua sudah punya komunitas. Jangan sikut-sikutan antar komunitas. Kalau ada di antara komunitas ini menanduk ke depan, menyepak ke belakang, menyikut ke kiri, sabar. Idul Adha kita sembelih. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan jalan Allah. Jangan kelahi hanya karena beda-beda masalah furu', masalah-masalah yang sepele, masalah sholat subuh kunut dan tidak kunut, masalah usolli enggak usolli, masalah tarawih yang 8 rakaat 20. Tadi tarawih di sini berapa rakaat? 8. Itu 11. Iya, witir 3 itu. Tarawihnya 8. Nampak kali baru sekali sholat tarawih. Tarawihnya 8. Itu namanya mazhab efisiensi. Nah, jadi nggak usah kelahi. Dulu Pak Ustadz, di kampung saya itu orang kelahi masalah tarawih. Antara yang 23 dengan yang 11 kelahi. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat. Kita ini kan mau nyari ridho Allah. Semoga kita semua mendapat ridho Allah. Amin. Pas saya bilang semoga kita mendapat ridho, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu, diam aja. Pas, ibu kenapa nggak bilang amin? Saya sudah dapat ridho Pak Ustaz. Nama suami saya Ridho. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampai hari ini masih ngaji. Kalau Yayasan Tabung Makab Umat mengundang Syekh Abdul Mun'im dari Maroko, Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari, baca Sahih Bukhari, semua jadwal kajian saya opkan. Assalamualaikum, mohon maaf, saya 10 hari ini nggak ada pengajian. Kenapa? Saya mau duduk di lantai, syekhnya duduk di atas kursi. Ustadz Somad duduk di bawah. Karena kita disediakan kursi, Ustadz Somad duduk di atas. Enggak. Saya sebagai murid, saya sebagai tilmid, saya sebagai student, saya duduk di bawah. Saya ingin dapat barokah guru. Saya offkan jadwal 1 bulan. Beli tiket pesawat, terbang ke Mesir, ngaji khataman kitab, ngaji dengan para masyaikh. Ketika orang merasa dirinya berilmu, merasa hebat, disitulah dia jahil. Jangan berhenti ngaji. Ngaji. Yang sudah ngaji alhamdulillah. Yang belum ngaji mudah-mudahan setelah ini jadi semangat ikut ngaji. Amin. Yang sudah dikasih tahu enggak juga mau ngaji, innalillah. Ustaz Somad ngajinya berapa kali? Ngajinya setiap datang Syekh ke Pekanbaru ngaji. Nanti Ustaz Somad datang Syekh Marwazi, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, di Jakarta tinggalnya, ngaji. Karena dia punya sanad-sanad keilmuan sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat hadis dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggalnya tahun 256. Imam Bukhari meninggal tahun berapa? 256. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Nabi Muhammad meninggal tahun 11. Saya kalau nanya jamaah, tolong jamaahnya jangan stres, jangan galau. Karena kalau saya nanya, itu saya jawab sendiri. Belum pernah saya mempermalukan jamaah. Tahun berapa? Ayo. Belum pernah. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Saya jawab sendiri, nggak usah jawab. Tahun 11. Imam Bukhari meninggal tahun berapa? 256. Berapa jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi Muhammad? 245 tahun. 2 abad setengah bro. Kalian pikir mereka dekat-dekatan. Lalu Imam Bukhari itu dapat hadisnya dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat hadis dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad keilmuan. Kamu dapat hadis dari siapa? Dari guru saya. Siapa namanya? Syekh Yutub. Syekh Yutub meriwayatkan dari siapa? Syekh Tiqoq.
Syekh TikTok dari siapa? Syekh Google. Google tidak bisa memverifikasi kebenaran. Apapun yang kita minta, dia berikan. AI tidak punya seleksi kebenaran. Apapun yang kita tanya, semua dia berikan. Karena dia hanya menampung informasi. Itulah perlunya kita belajar. Alhamdulillah. Yang sudah bergabung dengan komunitas-komunitas selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini komunitas-komunitas ini ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Dan dia punya petugas. Bro, 3 malam, tugas ente, tahajud call. Oke, siap. Semua call. Halo, tahajud ya bro? Halo, tahajud. Halo, tahajud. Udah diteleponnya semua, dia pun tidur. Pas ditanya, kau tadi malam tahajud? Enggak. Kenapa kau enggak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Menunjukkan kebaikan dapat pahala, tapi kita juga mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka Allah yang paling besar adalah antaqulu ma la taf'alun. Kamu hanya nyuruh orang berbuat tapi tidak mengamalkan. Itu makanya tausiah Ustaz Somad ini malam ini nggak panjang-panjang karena mau cepat pulang, karena mau tahajud nanti malam. Saya Pak Ustaz nggak bisa cepat tidur karena biasa begadang. Saya biasanya tidur kalau tidur jam 1 jam 2 gimana kalau mau tahajud nanti malam? Gimana caranya biar cepat tidur Pak Ustaz? Pulang dari sini jangan langsung ke rumah, mampir ke warung makan antimo. Tapi jangan sebiji, potong setengah atau seperempat. Kalau kau makan 1 papan, bangunnya Idul Adha. Kebenaran standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan hadis, kertas di atas pena, mesti ada wujud di alam nyata ulama. Dan ulama punya majelis ilmu, maka buatlah komunitas, undang para guru-guru kita semua. Yang keempat, kalau mau selamat di akhir zaman, mesti beramal. Kalau tidak beramal, orientalis. Orientalis namanya Aren Jan Wensing. 40 tahun baca kitab hadis, belajar dari Leiden Belanda, gelarnya doktor, tulis di internet Aren Jan Wensing. Tolong ingat 3 kata ini, Aren Jan Wensing. Jangan tulis aren aja, keluar kopi dengan air aren. Aren Jan Wensing yang menyusun kamus mencari hadis dalam 9 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. Yang menyusunnya bukan orang Islam, tapi orang Belanda. Orang Belanda yang belajar Islam disebut dengan Oriental. Oriental Timur, yang belajar Timur namanya Orientalis. Mereka belajar Islam, masuk ke Makkah, 6 bulan di Makkah, pura-pura masuk Islam. Mereka kalau masuk Islam itu total, namanya berubah menjadi Abdul Ghafur, menikahi anak umat Islam, belajar Islam di Makkah, habis itu pulang ke Amsterdam, murtad lagi, namanya Snokhorgronje. Begitulah hebatnya, seriusnya mereka. Makanya kalau ada orang Islam baru ngaji 2-3 kali pulang, kata setan, ini serius nggak nih masuk surga? Yang mau masuk neraka aja begitu seriusnya, ini mau masuk surga? Ya terserah Allah lah, mau masuk enggak pun enggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan ilmu yang sudah didapat. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan, dia justru menjadi merusak. Dia akan menjadikan orang sebagai Islamolog. Islamologi, ilmu Islam. Islamolog, orang yang punya banyak ilmu tentang Islam tapi tidak punya pengamalan tentang ajaran Islam sama sekali. Cerita tentang sholat, laksanakan sholat. Cerita tentang puasa, laksanakan puasa. Jangan sampai hafal semua. Puasa menurut istilah, puasa menurut etimologi, puasa menurut terminologi, puasa menurut Imam Hanafi, puasa menurut Imam Syafi'i. Pernah puasa? Enggak. Sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, macam-macam sholat. Sholat sunat, sholat wudhu, sholat taubat, sholat hajat, sholat istisqa. Pernah sholat? Ya lupa kapan terakhir sholat. Maka amalkan semua ilmu-ilmu semua. Yang terakhir, yang kelima, jangan sombong, jangan angkuh, banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub,
Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatanmu. Matikan semua kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Apalagi di malam-malam Ramadan ini banyak berdoa kepada Allah. Lebih bagus lagi sebelum berdoa solat sunat 2 rakaat, namanya solat sunat hajat. Kalau berdoa sama Allah itu tulus ikhlas. Ini banyak sekarang orang berdoa sama Allah bukan minta sama Allah, maksa Allah. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan. Apa ini? Kita ini minta sama Allah, bukan memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Begitu kemauan-kemauannya diperkenankan Allah, wow, rajin. Begitu kemauannya ditolak Allah. Kalau proposal kita diterima Allah, berarti Allah ingin kita bersyukur. Kalau proposal kita ditunda Allah, berarti Allah ingin kita bersabar. Seperti seekor burung dengan 2 sayap. Dia terbang mendekati kemuliaan Allah. Satu sayap namanya syukur, satu sayap namanya sabar. Kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Syukur dapat rezeki, tambah rezeki. Syukur dapat anak, tambah anak. Enggak usah saya, nanti kalian bandingkan pula suara saya. Ya Arhamar Rahimin. Iya Pak Ustadz, beliau kan bisa bahasa Arab, kami nggak bisa bahasa Arab. Nggak usah pakai bahasa Arab kalau di luar sholat. Di luar sholat doanya pakai bahasa Indonesia aja. Di dalam sholat yang pakai bahasa Arab. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pakai bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu mintakan apa yang mau dimintakan. Ya Allah, dosen pembimbing semesterku sudah 3 kali belum diterima-terima juga. Ya Allah, panjangkan umurnya kalau dimudahkannya. Kalau dipersulitkan, matikan dia ya Allah. Jangan, nggak boleh kita mendoakan yang tidak baik. Mintakan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya dari kampung Pak Ustadz, saya berdoa itu lebih khusyuk kalau pakai bahasa daerah. Ya pakai bahasa daerah. Kamu dari mana? Dari Jawa. Ya pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino bocone orang teko piye kaya Allah wis ngalur ngidul ngetan. Saya dari Sumatera Pak Ustadz. Dari mana? Dari Padang. Ya pakai bahasa Padang. Iko banyak banan kami mintakan anak pertama lembah laki dan kedua lembah bini dan ketiga carai pulau ba'a kaya Allah. Saya Pak Ustadz orang Cina Pak Ustadz. Aduh, belum belajar saya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu Nabi mengangkat tangan. Sampai sahabat yang berada di bawah melihat Nabi mengangkat tangannya ke atas. Ini sekarang saya lihat ada orang berdoa ini. Imam mengangkat tangan, doa angkat. Dia tangannya di paha. Orang kalau berdoa, tangannya di atas paha gini. Itu artinya, terserahlah Allah mau kasih-kasih, enggak apa-apa. Habis witir itu jangan pulang dulu. Imam baca doa, ikut berdoa. Andai imam enggak berdoa, berdoa sendiri, minta kepada Allah. Di antara doa yang makbul adalah fi jaufil lail, doa tahajud. Dan doa ketika selesai sholat bersama imam. Ini sekarang banyak habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak ayam lapar. Kata ayam, aku aja enggak sebegitu kali kata ayam. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kenapa enggak doa sama imam? Doa saya beda sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Dia minta hujan, saya jual es krim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan masalah hujannya. Tapi yang terkandung dalam minta hujan itu maksudnya rahmat Allah diturunkan. Kamu kenapa enggak berdoa? Kok cepat terus pulang dari masjid? Pak Ustadz, ngapain tambah yang baru? Doa yang lama aja belum makbul. Saya tidak tahu sholat saya tadi diterima Allah atau tidak. Saya husnuzan kepada Allah. Dan saya terus melaksanakan sholat.
saya tidak tahu puasa saya yang semalam diterima Allah atau tidak. Tapi saya tidak putus asa dan besok pagi saya tetap puasa. Kenapa? Karena kita beribadah ingin mendapatkan rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 bekal kita di akhir zaman ini. Insya Allah, apalagi adik-adik yang muda-muda. Ustaz dari tadi nyebut anak muda, kami yang tua ini. Ini di sini nggak ada yang tua. Tapi kami udah tua Pak Ustaz. Yang ada ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustaz umurnya berapa Pak Ustaz? Umur itu jangan kau tanya. Karena umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Semoga kita semuanya diberikan Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman yang anginnya angin puting beliung, ombaknya tajam, karangnya luar biasa dahsyat, dan kita selamat melewati ini sampai akhirnya nanti kita berjumpa di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Tunggu dulu. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.